Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, laqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm waftah lana abwabal ilm wa akrimna bi nuril fahm wa sahhil akhlaqana bil hilm. Allahumma yassir wa la tu'assir fa inna taysira kulli 'asirin yasirun 'alaik. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman walhiqna bis salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, segala puja-puji serta syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam penjagaan Allah, dilindungi dan dijauhkan dari berbagai macam mara bahaya dan musibah. Amin ya Allah. Dan semoga semua kita dilindungi dan dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Jika ada di antara kita yang sedang Allah uji dengan sakit, semoga Allah tambahkan kekuatan, kesabaran, keimanan, dan disegerakan kesembuhannya insyaallah. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada para pengikutnya. Yang mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dan keluarga kita dimanapun berada masuk ke dalam barisan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan besok di yaumul qiyamah kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan tafsir dan tadabbur surat Al-Falaq. Di pertemuan yang lalu kita bahas ayat kedua. Sekarang kita masuk ayat ketiga. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa itu artinya dan, min dari, syarri keburukan, ghasiq idza apabila waqaba. Secara bahasa waqaba itu artinya kalau ada makanan itu kita tutupin pakai tutup saji, nah, itu namanya waqab. Jadi ditutup begitu. Atau ada makanan atau ada piring kita tutup pakai kertas atau pakai tisu misalnya, nah, itu makna waqab. Apa itu ghasiq? Secara bahasa ghasiq itu artinya al-bard. Kata Az-Zajjaj sebagaimana dikutip oleh Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi dalam Mafatihul Ghaib. Jadi ghasiq itu secara bahasa artinya al-barid, sesuatu yang dingin. Kemudian diterjemahkan menjadi malam. Kenapa disebut dengan ghasiq? Karena malam itu identik dengan cuacanya lebih dingin dibandingkan siang hari. Ya, meskipun musim panas, tapi kalau sudah malam cenderung lebih dingin lah dibandingkan di siang hari. Kalau siang itu, aduh, masya Allah ya. Apalagi kalau udah musim panas. Apalagi negara-negara yang memiliki 4 musim, panasnya itu beneran gitu. Di Arab Saudi aja bisa sampai 49 bahkan 50 derajat. Telur ditaruh di luar itu udah setengah matang gitu. Kalau di Libya dulu kita kalau musim panas itu bener-bener panas gitu. AC itu kalau di kita berapa? Setengah PK, 2 PK itu udah gede banget ya. Waktu itu salah satu perusahaan di Indonesia buka cabang lah di sana. Biasa butuh penerjemah apa segala macam, enggak, mahasiswa lah itu. Ada kawan itu ya bantu-bantulah di sana. Disuruh beli AC. Terus dong beli AC nih buat 3 ruangan. Ada 3 ruangan butuh AC. Udah datang sana,
telepon, Pak lupa tadi mau yang berapa PK? Ya kalau nggak yang setengah kalau nggak 1 PK 2 PK lah katanya. Pak mohon maaf ya, di sini itu nggak ada segitu. Adanya berapa? 15 PK. 10 PK. Yang bener loh katanya. Iya di sini 2 PK itu buat WC aja yang ukurannya 2x1 itu. Kalau 3x4 apalagi 5x6 ruangannya itu nggak cukup itu. Saking panasnya. Dan panas di sana itu nggak kayak panas kita. Kita tuh kalau panas-panas naik motor adem, naik mobil dibuka jendela itu enak adem. Di sana itu kalau naik mobil kita buka jendela ini kayak ditampar pakai api gitu. Jadi panasnya begitu. Kayak bara api dikipas-kipas gitu. Oh itu kan panas. Semakin dikipas semakin panas gitu. Jadi kalau maka di sana nggak ada motor. Naik mobil kalau dibuka jendela panasnya luar biasa. Mendingan ditutup meskipun nggak pakai AC. Saking panasnya itu. Nah, itu biasanya kita mahasiswa nggak ada AC, jadi ya pakai kipas ini dikasih es depannya gitu. Nah, jadi lumayan lah, agak adem. Kalau malam ya naik balkon, di atas balkon tidur. Kalau jam-jam segini masih berasa panas. Tapi ntar kira-kira jam 11 malam udah mulai itu terasa dingin tuh sampai ke subuh. Nah itu bisa tidur, insya Allah bisa tidur dah. Jam 12 kita sampai ke subuh tuh bisa tidur. Jadi malam itu kondisi alam ini cenderung lebih dingin. Maka disebut dengan ghasiq. Nah, di terjemahan Depag atau di terjemahan Al-Quran rata-rata wa min syarri ghasiqin itu dari keburukan malam. Terjemahnya malam. Ghasiq itu. Ya, ghasiq gitu. Di sini rembulan. Apa? Rembulan. Keburukan rembulan. Iya. Iya, nanti kita sampaikan salah satu maknanya. Ibnu Qutaibah mengatakan rembulan. Tapi secara umum itu kebanyakan menerjemahnya malam. Kenapa? Tadi karena secara bahasa ghasiq itu barid, sesuatu yang dingin. Jadi kenapa kalau malam itu nggak lail saja? Kenapa nggak bilang wa min syarri lailin idza waqab misalnya? Kenapa mesti ghasiq? Bukan lail, malam langsung. Karena memang yang kita diminta berlindung itu bukan dari malam, tapi dari kejadian atau momen di rentetan malam hari itu yang sering dimanfaatkan untuk melakukan aksi keburukan, kejahatan. Jadi bukan malamnya yang buruk, tapi keadaan di malam hari yang sering dimanfaatkan untuk melakukan keburukan, kejahatan. Sementara malam, kita butuh malam. Wah, kalau nggak ada malam itu nggak bisa istirahat kita, repot. Nggak bisa pulang kerja, disuruh kerja terus kita. Masih siang, udah malam. Karena malam itulah kita jadi istirahat kan. Kalau nggak ada malam, repot. Malam terus, repot juga. Siang terus, berat gitu ya. Jadi kalau malam terus bahaya, siang terus juga bahaya. Maka Allah jadikan siang dan malam. Dan itu tanda rahmat Allah. Dalam surat Al-Qasas 71 sampai 73 itu. Kita buka surat Al-Qasas surat ke 28 ya. Tujuh 71, 72 sampai 73. Sudah ketemu? Boleh dibaca kalau sudah ketemu?
amin. Wa amin. Katakanlah Muhammad, bagaimana pendapatmu jika Allah menjadikan untukmu malam itu terus-menerus sampai hari kiamat? Siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan sinar terang Katakanlah Muhammad, bagaimana pendapatmu jika Allah menjadikan untukmu siang itu terus-menerus sampai hari kiamat? Siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan malam kepadamu sebagai waktu istirahat? Jadi kalau misalnya ini matahari, ini bumi, kenapa terjadi siang dan malam? Karena bumi berotasinya, pergerakannya seperti ini. Dia, misalnya ini matahari, dia muternya kan begini. Jadi setiap sisi bumi itu kena sinar matahari, tinggal gantian aja. Ini yang kena jadi siang, yang nggak kena jadinya malam. Paling di atas ini yang nggak pernah kena matahari sama ini, jadilah kutub, kan beku es dia. Di kutub utara, kutub selatan. Tapi semua sisi bumi itu terkena sinar matahari. Mungkin nggak kalau malam terus atau siang terus? Bisa. Caranya bagaimana? Tadi rotasinya yang begini, sekarang muternya begini rotasinya. Berarti yang kena hanya bagian ini saja. Jadi kalau ini kan rotasinya ke sini muternya, jadi ke setiap bagian bumi kena. Tapi kalau muternya ke sini misalnya, maka sebelah yang ini doang yang kena, yang sebelah sana nggak kena. Maka yang sebelah sini siang terus, yang sebelah sana malam terus gitu. Tapi Allah putarnya begini supaya semua bagian bumi itu terkena siang dan malam. Jadi bisa saja Allah kalau mau buat ini siang terus, bisa saja. Berarti yang sebelah sini malam terus. Karena rotasinya buminya itu bukan ke sini muternya, tapi atas bawah gitu. Kalau muter begini terus berarti yang sebelah sini nggak pernah kena matahari nih, jadinya malam terus menerus. Tapi yang menarik efeknya, kita perhatikan di akhir ayat 71 dan 72 itu, kata Allah, "Qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullah ya'tikum bilailin taskununa fi." Terus ditutupnya afala tasma'un. Di ayat 72-nya afala tubsirun. Afala tasma'un itu artinya tidakkah engkau mendengar. Di ayat 72-nya tidakkah engkau melihat. Kenapa di situ? Kenapa beda gitu? Terus kenapa mesti tasma'un di sini, yang di bawahnya tubsirun, mendengar dan melihat. Yang ayat 71 kata Allah, bagaimana menurutmu jika Allah jadikan malam terus? Siapa yang bisa mendatangkan cahaya? Afala tasma'un, tidakkah engkau mendengar? Sekarang kalau malam terus efeknya apa? Dingin. Malam ini kan dingin. Kalau terus malam lama-lama tambah dingin, lama-lama beku. Ya. Jadi kalau kondisi dingin itu efeknya ke mata apa ke telinga? Nah, kita karena belum pernah ke tempat yang ada musim dinginnya sih, jadi nggak tahu. Tapi kalau kita main-main ke salju itu, ke kuping itu, kuping itu berasa kayak beku gitu, kayak pengeng gitu. Makanya biasanya kalau di negara-negara yang ada saljunya atau musim dingin, dia pakai semacam kayak headset itu, tapi bukan buat headset, tapi buat nutup kuping aja gitu. Kalau nggak kupluk aja dipanjangin dikit. Kalau nggak kupluk dipanjangin, pakai sorban tapi nutupin telinga. Karena dingin sekali nih, itu bisa efeknya tuh kebudekan, semacam kebudekan begitu. Maka Allah tutupnya afala tasma'un, tidakkah kau dengar? Mendengar itu ke sini kan pakai kuping. Tapi ayat kedua 72-nya kata Allah, bagaimana seandainya bumi ini dijadikan siang terus? Siapa yang bisa mendatangkan malam? Ya. Ya. Selain Allah Subhanahu wa taala, afala tubsirun, di situ baru melihat, memperhatikan. Tidakkah kalian perhatikan atau lihat? Berarti kan pakai mata. Berarti kalau siang terus kan panas efeknya nih. Kalau panas itu efeknya lebih ke kuping apa ke mata?
mata. Makanya kalau musim panas atau di tempat yang sangat terik panas, biasanya kita bukan pakai penutup telinga, pakai penutup mata, pakailah kacamata hitam. Ya. Ke pantai misalnya, itu bukan pakai tutup telinga, pakai tutup mata, pakainya kacamata hitam. Meskipun kalau bapak-bapak di Sambi juga, selain buat silau matahari juga sambil bisa larak lirik, kan nggak kelihatan. Jadi, nah itu kalau seandainya ini siang terus, maka Allah bilangnya tubsirun, mata. Malam terus, afala tasma'un, dengar. Itu amazing tuh, nggak ketuker itu ya, nggak salah itu. Kenapa di sini tasmaun, kenapa di sini tubsirun? Coba seandainya di situ tubsirun, sini tasmaun, jadi nggak matching. Ya, Al-Quran ini benar-benar bukan buatan manusia, betul-betul Allah Subhanahu Wa Taala yang mendesain. Lalu kata Allah, wa min ayatihi, wa min rahmatihi, di antara tanda rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah jadikan siang dan malam, atau malam dan siang, supaya malam kita bisa istirahat, siang kita bisa beraktivitas. Berarti adanya malam itu rahmat Allah. Maka mustahil kita diminta berlindung kepada Allah dari keburukan malam, karena malam itu nggak buruk. Yang buruk itu ghasiq, satu kondisi keadaan di malam hari yang sering dimanfaatkan oleh orang untuk melakukan aksi keburukan. Itu maka disebutnya ghasiqin idza waqab, bukan wa min syarri lailin idza waqab. Yang kedua, makna ghasiq dalam salah satu riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ghasiq itu artinya bintang. Jadi ada salah satu bintang itu di malam hari yang disinyalir oleh para ahli nujum dulu itu, bahwa bintang itu petanda keburukan, membawa hal yang buruk, ya. Maka disebut ghasiq. Maka diperintahkan untuk berlindung. Tapi ini kurang kuat riwayatnya. Ada Ibnu Qutaibah mengatakan ghasiq itu artinya bulan. Itu yang tadi dipakai dalam tafsir Ibnu Katsir. Bulan. Jadi wa min syarri ghasiqin, dari keburukan bulan. Idza waqab, apabila menutupi. Apa yang menutupi? Matahari. Jadi ini bumi, lalu di sini bulan. Bulan. Ini matahari, bumi, ini bulan. Kalau posisi sejajar begini, maka bayangan bumi itu akan jatuh pada bulan. Tertutuplah bulan ini. Tertutup oleh apa? Oleh bayangan bumi. Terjadilah yang namanya gerhana. Dalam dunia perdukunan, nah, dunia perdukunan. Momentum gerhana itu adalah momen terbaik untuk melakukan aksi kejahatannya itu. Ini kalau sudah gerhana, wah itu santet apa segala macam itu beraksi. Nah, kondisi di mana setan lebih banyak beraksi, beraktivitas, maka kalau terjadi bulan purnama, idza waqab artinya menutupi tadi, berarti bulannya tertutupi, terjadilah gerhana. Berarti keburukan bulan apabila terjadi gerhana. Wah, itu ngeri tuh. Ya. Tapi itu kan khurafat. Ya, khurafat. Kalau yang yakin dengan khurafat itu terjadi keburukan. Karena setan itu dia akan kuat ketika kitanya lemah. Tapi kalau kitanya yakin kekuatan Allah Subhanahu wa taala melebihi segala-galanya, maka meskipun terjadi momentum gerhana, nggak ada sama sekali keburukan. Maka ketika terjadi gerhana, kita diperintahkan untuk sholat, ya, sholat, berzikir, infak, sedekah, bertasbih gitu sampai gerhananya lewat. Kalau saya ingat sekali waktu kecil itu masih belum familiar sholat gerhana itu. Di kampung saya itu kalau udah terjadi gerhana bulan itu orang bawa bambu
dipecahin bambunya itu, pohon-pohon semua digetok-getokin itu. Woi bangun, ada gerhana, pohon kelapa itu dibangunin. Jadi katanya itu kalau ada kelapa growok itu berlubang itu dimakan gerhana. Padahal kan dimakan apa namanya codot, bukan bajing ya, tupai ya. Bukan cuma itu, bukan cuma pohon-pohon dibangunin. Wanita-wanita yang sedang hamil besar itu suruh masuk ke kolong meja atau kolong balai lah, kalau di kami itu balai-balai gitu. Ya Allah, jangankan masuk ke kolong balai begitu, jalan aja udah ngap itu ibu kan, suruh masuk ke kolong lagi. Ya Allah, khurafat. Maka kita diperintahkan berlindung kepada Allah dari keburukan itu. Memang dia menjadi momentum bisa terjadinya aksi keburukan dan kejahatan. Ya, tapi kita berlindungnya ke Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah melalui lisan nabinya mengajarkan kepada kita kalau terjadi gerhana, maka sholat gerhana. Dilamakan, bacaannya dipanjangkan, rukunya dipanjangkan, 2 kali Fatihah 1 rakaat. Ya, jadi kalau 2 rakaat 4 kali Fatihah dengan 4 kali surat, ya, 4 kali ruku dengan 2 sujud, 4 kali sujud ya, 4 ruku 4 sujud. Supaya apa melamakan itu? Supaya selesai sholat, selesai gerhana, baik gerhana matahari atau gerhana bulan. Ya. Ini banyak orang gerhana, oh ini kapan lagi? Jadi foto-foto, selfie segala macam. Dalam syariat agama kita bukan itu. Kita justru diperintahkan untuk sholat. Dipanjangkan sholatnya. Kalau belum selesai juga dipanjangkan khutbahnya. Sampai betul-betul selesai ibadah itu, selesai gerhana. Nah, jadi bukan momentum untuk foto-foto, selfie itu. Apalagi kalau gerhana matahari kan. Kalau gerhana matahari itu konon kabarnya itu kan sinar ultraviolet. Kalau gerhana matahari berarti kan posisi bulan yang di tengah sini. Bulannya yang di tengah sini kan, bulannya di sini, sehingga nanti sinar matahari mengenai ini, nanti jatuhlah bayangan di sini misalnya. Inilah yang akan mengalami gerhana matahari. Ya. Nanti ada beberapa yang total, ada yang parsial dan seterusnya. Nanti gerhana matahari sebelah sini ya, sebelah sini enggak, tapi yang di sini aja mengalami gerhana matahari dia. Itu kan sinar matahari tertutup. Begitu dia bergeser, maka sinar matahari ini akan langsung ke sini. Kecepatannya itu berapa kilometer per jam itu ya. Cepat sekali kecepatan cahaya itu. Dan dia sangat kuat. Sehingga kalau mata itu begitu bergeser tuh bulan, kena sinar matahari langsung, itu kan bisa merusak retina kita. Bisa merusak mata. Maka kita berlindung dari keburukan itu. Maka nggak dianjurkan. Kalaupun mau menyaksikan kan pakai kacamata yang dari dilapisi pakai apa namanya? Kalau dulu itu film itu ya, Kodak. Dulu kan foto masih pakai Kodak, zamannya Kodak itu. Terus sekarang kan udah pakai HP keren, udah canggih. Dulu kita mesti beli Kodaknya, belum yang rusak. Habis itu rollnya itu mesti dicuci dulu. Ntar ada yang gambarnya nggak beres ya, tapi udah kadung dicuci tetap udah dibayar kan. Kadang 30 itu semuanya rusak, cuma 2 yang bener kan. Bayar kita semua. Zaman sekarang merem nih, buang aja. Kurang oke nih, senyumnya terlalu ini nih, terlalu lebar. Nah, tinggal buang-buangin aja, ini canggih. Nah, itu biasanya pakai film itu untuk menjaga mata sebetulnya dari kejadian sinar ultraviolet yang langsung mengenai mata kita. Jadi kata Ibnu Qutaibah, ghasiq di sini itu maknanya bulan. Idza waqab, apabila terjadi gerhana. Ya, jadi waqab itu tertutup tadi, masuk gerhana jadinya gelap. Ya. Atau bisa juga maknanya akhir bulan. Jadi ketika akhir bulan itu kan bulan kecil, lemah. Sinar rembulan itu juga lemah. Nah, lemahnya sinar rembulan ini dalam dunia perdukunan lagi itu dipakai untuk melakukan aksi kejahatan, keburukan. Ya. Nah, itu makna di antara makna ghasiq. Tapi mayoritas ulama itu mengambil makna ghasiq itu dengan malam hari. Kalau kata Atiyah dia awal malam, kalau Ibnu Abbas akhir malam. Ya. Awal malam ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu warḍah, idza kana junhul lail, apabila masuk awal malam, au amsaitum, atau ya sore lah, akhir siang masuk ke awal malam. Apa kata Rasulullah? Fakuffu sibyanakum,
tahan anak-anak kalian jangan keluar rumah, jangan berkeliaran. Kenapa? Fa inna syayatin tantashiru hina idin. Karena setan-setan di waktu maghrib ini itu mereka dilepas, itu akan lari bertebaran di atas muka bumi. Maka anak-anak ditahan jangan keluyuran, jangan main. Maghrib ke isya itu 1 jam aja. Fa idza dhahaba sa'atun minal lail fakhalluhum. Kalau udah masuk isya, saya itu silahkan nggak apa-apa kalau mau keluar. Jadi tahan. Orang-orang tua kita dulu ini sebenarnya mereka tahu hadis ini, cuman nggak paham hadisnya. Pokoknya taunya dilarang aja keluar. Begitu ditanya sama anaknya, kenapa nggak boleh keluar? Kemarin Ustaz bilang apa ya? Ada hadisnya sebenarnya. Udah, biar anak-anak takut bilang aja, nanti ada kolong wewe gitu. Kolong wewe apa gondol wewe ya? Hadisnya benar itu, gondol wewenya nggak benar. Jadi nggak boleh keluyuran tuh antara maghrib isya itu. Anak-anak itu harus di rumah, jangan main keluyuran. Kenapa? Karena setan itu menyerang. Anak-anak ini kondisi lemah, bisa saja anak-anak itu misalnya nauzubillah min dzalik, dia main lari-larian, nanti setan ganggu, terselengkat jatuh terjerembab. Atau terkena apa, atau nauzubillah min dzalik, apa zaman sekarang ini banyak motor lalu lalang, bisa kecelakaan, kesenggol motor. Bahkan yang terburuk orang-orang jahat bisa diculik anak kita, nauzubillah min dzalik. Jadi keburukan-keburukan terjadi di mana? Di awal malam. Itu setan sedang bertebaran semua itu. Nah, itu kata Atiyah. Jadi maksudnya idza ghasyiqin idza waqab, malam apabila waqab itu mananya apabila masuk awal malam itu. Kalau bapak-bapak gimana Ustaz? Ya bapak-bapak juga jangan keluyuran di waktu maghrib itu. Ya, kecuali untuk sholat maghrib ke masjid. Bukan berarti kenapa nggak ke masjid? Kata Ustaz nggak boleh keluyuran. Nggak boleh keluar. Ya, ibadah nggak apa-apa. Anak-anak juga kalau ngaji nggak masalah. Makanya kalau dulu itu kan ngaji itu antar maghrib isya ya, supaya anak-anak ini nggak keluyuran. Dan memang itu waktu yang terbaik untuk menghafal ya. Kalau antara asar dengan maghrib terbaik untuk murojaah. Kalau buat nambah itu ya antara maghrib ke isya sama setelah subuh. Tapi yang paling afdal itu setelah subuh. Itu yang paling mantep buat nge-save ya, buat nambah hafalan itu. Maka jangan dipakai murojaah. Habis subuh itu disuruh ini aja, nambah aja pokoknya gitu. Murojaahnya itu ya kalau nggak zuhur, biasa zuhur udah capek. Antara asar maghrib itu, asar ke maghrib. Atau maghrib ke isya juga masih bisa, nggak apa-apa. Yang punya hafalan, yang nggak punya hafalan ya yang ada pada hilang. Setelah itu fa'aghliqul abwab. Setelah itu tutuplah pintu-pintu. Jadi awal malam ini pintu ditutup. Jangan lupa wadhkurusmallah. Nutupnya baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bapak-bapak nutupnya dari luar, jangan dari dalam. Kalau tutup dari dalam, jadi nggak keluar kan, nggak ke masjid lagi. Dari luar. Ada kawan itu dia nggak sadar melakukan kesalahan di kelas, dosen marah, tapi unik cara marahnya. Anta masmuka, kamu siapa namanya? Fulan Syekh. Lau samat aghliqil bab minal kharij. Tolong dong tutupin pintu dari luar gitu. Dia asik aja. Pas tutup pintu, saya kok di luar ya? Masuk lagi. Assalamualaikum. La aghliqil bab minal kharij. Tutup pintu dari luar katanya. Jadi dia baru sadar di luar. Oh berarti saya diusir sebenarnya gitu. Tutup pintu dari luar kan berarti keluar dia kan nggak bisa masuk. Jadi pas dia mau masuk tutupnya dari luar gitu. Diusir sebenarnya. Jadi fa'aghliqul abwab wadhkurusmallah. Jangan lupa baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Fa inna syaitana la yaftahu baban mughlaqan. Karena setan nggak bisa dia membuka pintu yang tertutup. Jadi kalau pintu rumah tertutup, setan nggak bakal bisa masuk. Tapi kalau kita biarkan terbuka melongo begini, setan masuk. Masuk dia. Maka mesti kita tutup. Jangan lupa baca bismillah. Nanti keluar kita baca bismillah, tutup kan baca bismillah. Masuk kita ucapkan salam. Nah itu setan di luar aja dia nggak bisa masuk. Tapi kalau kita masuk selonong boy, nggak baca salam, keluar juga keluar aja, nggak baca bismillahirrahmanirrahim, setan tuh benar-benar keluar masuk.
Ini setan yang di luar. Yang di dalam dia mah ada udah tetap. Jangan nambahin maksudnya. Cuman nggak nambah gitu. Jadi kalau kita baca bismillah, nah udah yang di dalam aja. Nah, yang di dalam bisa terusir. Gimana caranya? Kita baca surat Al-Baqarah. Ada di situ. Jadi kalau nauzubillah min dzalik, setan-setan yang di rumah itu kita usir. Gimana cara mengusirnya? Pertama, hidupkan Quran di rumah. Sering-sering baca Quran. Kalau kita sering memperdengarkan baca ayat Al-Quran di rumah itu, setan itu akan minggir. Dia akan keluar dari rumah itu. Wabil khusus surat Al-Baqarah. Kata Rasulullah SAW, rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah tidak akan dimasuki syaitan. Setan pada keluar. Jadi kita bacakan. Meskipun baca yang terbata-bata. Saya mau baca Ustaz, cuman bacanya kebata-bata gimana? Nanti diketawain gak sama setan? Enggak. Ntar diceng-cengin lagi sama setan. Wah, bacanya aja gak bener. Enggak ya. Baca aja pokoknya. Pede aja, pede. Cuman Al-Baqarah kan 2,5 juz Ustaz. Ya kalau nggak bisa, maka kita ini aja lompat-lompat. 5 ayat pertama Al-Baqarah, lompat ke ayat kursi, lompat lagi 3 terakhir gitu. Nggak bisa juga setel aja di HP. Kencangin suaranya tuh. Minimal antara maghrib isya. Ya, minimal antara maghrib isya itu setel aja. 2,5 juz. Yang agak-agak enak misalnya dengerinnya saya Ustad. Siapa? Abdul Basit. Abdul Basit kelamaan karena bacanya pelan-pelan. Syekh Abdul Basit. Musyari Rasid misalnya. Musyari Rasid juga agak lama bacanya. Mau yang cepat Hani Arifai boleh. Atau nggak jauh-jauh Ustaz Solah, kita rekam aja Ustaz Solah. Cuman wani piro Ustaz ya. Lumayan 2,5 juz itu. Itu setel aja di rumah. Itu akan mengusir. Kalau mau lebih lagi di air kita bacakan ayat-ayat ruqyah. Mau surat Al-Baqarah boleh, mau yang ringkas-ringkas berarti Al-Fatihah. 5 ayat pertama Al-Baqarah, lompat ke 102 Al-Baqarah, lompat lagi ayat kursi, 3 terakhir Al-Baqarah, tambah Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Setelah itu tiupkan ke air 3 kali, bacakan lagi, tiupkan lagi, bacakan lagi, tiupkan lagi. 3 kali afdolnya. Kalau nggak bisa 3 kali, sekali juga nggak apa-apa. Setelah itu masukkan ke semacam alat semprot kayak kispray atau buat semprot tanaman itu, semprotlah di sudut-sudut rumah. Nah, ruqyah rumah itu. Itu nggak perlu lagi panggil dukun-dukun apa segala macam. Kita sendiri semprot. Ntar buka pelang. Terima ruqyah rumah, gitu. Semprot. Metode semprot gitu. Ini banyak orang dia misalnya punya rumah baru atau menempati rumah yang dipanggil dukun, tolong dong ini usir hawa-hawa negatifnya. Kita tahu dukun itu banyak nipunya dia. Dia kerjasama sama setan itu. Kayak ya di satu sisi kita sih nggak dukung ya, cuman satu sisi boleh juga lah ada si dukun rambut merah itu, pesulap rambut merah. Ya. Dia membongkar trik-trik para dukun ya. Yang ngobatin pakai strap gitu. Rupanya bisa COD-an itu di Shopee. Bisa beli. 54.000 ya. Berarti udah bisa buka praktek juga teman itu. Tapi itu membuka wawasan buat masyarakat kita secara umum bahwa betul bahwa dukun itu mereka tidak memiliki kekuatan apa-apa. Mereka hanya bantuan dari syaitan. Buktinya ketika pesulap merah ini dia membuka aib, membongkar aib-aib atau trik-trik para dukun, mereka merasa resah karena kehilangan job. Banyak pasien-pasiennya yang pada akhirnya nggak percaya gitu, jadi sepi job. Apa yang mereka lakukan? Ternyata mereka lapor ke polisi ya. Jadi orang ada masalah, ada kehilangan melapor polisi, jangan ke polisi, ke dukun aja katanya. Ternyata dukun pun lapornya ke polisi. Akhirnya kata polisi, enggak, aku banyak urusan, urus aja sendiri. Kalau benar sakti, santet aja tuh si dukun si pesulap merah kan. Tapi ternyata itu menunjukkan bahwa dunia perdukunan banyak ini ya, triknya aja itu, banyak palsu-palsunya aja itu. Kalaupun dia benar bisa beraksi, itu bantuan setan. Dan setan itu lemah sekali. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Tipu daya setan itu lemah. Kalau kita kuat dia lemah. Bayangkan buka pintu aja nggak bisa dia.
Kata Rasul, ini Rasul hadis sahih. Ini kita tutup pintu nih, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahnya itu tadi. Bismillah. Ini nggak bisa buka pintu dia, setan tuh. Jadi kalau setan bisa masuk, berarti ada setan kepala hitam yang bantuin masuk. Kalau ini kok di rumah bisa ada setan masuk, gimana caranya? Berarti pernah ada dukun itu yang bawa masuk ke dalam. Itu. Maka jangan pernah kita mau untuk mengusir hawa-hawa negatif dengan bantuan itu. Enggak, saya nggak minta bantuan dukun, saya minta bantuan ustad. Oh berarti diruqyah, nggak tahu dia baca-baca apa itu. Nah itu kalau bacanya udah aneh-aneh berarti dukun sebetulnya yang berkedok ustad. Karena kan kalau dia plang dukun menerima berbagai macam santet, apalagi teluh, itu nggak laku kan, nggak ada yang berobat. Akhirnya dia lama-lama berubah menjadi paranormal. Lama-lama orang bilang dukun juga ini. Akhirnya ganti lagi orang pinter. Habis itu dicek kuliahnya di mana ya, dokter apa kagak. SD aja nggak lulus, kok bisa jadi orang pinter misalnya. Akhirnya ganti lagi, sekarang menjadi ustad. Gus. Itu yang level Gus lagi kan, waduh. Nah itu yang berat, itu yang repot. Nah, apalagi sorbannya dia lebih panjang daripada sorbannya ustad. Nah, lebih ngustad dia, casing lebih ngustad dia daripada ustad. Nah itu yang bahaya. Saya pernah cerita, saya ngisi di salah satu perusahaan di kawasan industri Jababeka itu. Selesai kajian begitu, itu ada yang datang, Ustadz, mohon maaf, bisa boleh minta waktunya sebentar gitu. Ada apa Pak? Saya punya cincin Ustadz. Saya pikir mau dikasih cincin kan, udah pede aja saya. Mohon maaf Pak, saya kurang suka pakai cincin ya. Enggak, ini bukan buat ngasih Ustadz katanya. Terus apa? Ini batunya bagus Ustadz. Ini mahal, apa nama batunya nggak ngerti lah saya itu. Tolong isi ini nih Ustadz katanya. Cuma ini batu ini keras loh Pak. Gimana saya cara ngisinya, ini udah terisi padat ini. Bukan isi itu Ustadz, maksudnya isi khodam katanya. Jadi biar kalau saya pakai cincin ini Ustadz, itu supplier itu ngelihat saya itu demen aja. Wah itu kepala bagian itu pokoknya betah lah kalau saya ada di sini gitu. Ya syukur-syukur saya bisa cepet-cepet diangkat jadi karyawan tetap Ustadz gitu. Dengan cincin ini. Saya bilang Bapak salah alamat. Saya ini Ustadz Ori Pak, Ori. Ori. Meskipun ilmunya sih nggak seberapa gitu, tapi beneran Ustadz gitu, bukannya begitu-begitu. Oh banyak kok Ustadz bisa ngisi. Ah itu berarti nggak Ori, saya bilang. Kalau yang ori dia nggak mungkin bisa ngisi-ngisi begitu. Nah itu hati-hati kita ya, dengan praktek perdukunan, dan itu banyak. Saya beberapa jamaah itu sudah cerita dia akhirnya, ke rumah saya itu Ustadz, waktu itu saya merasa gimana lah hawanya, akhirnya saya minta tolong dipasangin apalah di situ. Tapi malah hawanya malah nggak enak gitu. Dikit-dikit berantem lah, orang nggak pada betah di rumah, pada rumahnya megah mewah, AC di mana-mana, TV-nya itu gede sekali seperti layar film saya bilang. Oh itu kayak bioskop. Oh itu bener-bener mewah sekali saya bilang. Masa rumah segini nggak nyaman saya bilang. Nggak tahu lah itu Ustaz, tolong dah usir dia bilang. Dia bilang ya sudah Bapak Ibu ruqyah sendiri mandiri. Saya ajarkan caranya seperti tadi. Di ruqyah mereka baca air itu, di air itu terus bacakan surat Al-Baqarah, dibacakan air, disemprot di sudut-sudut, alhamdulillah hilang. Hawanya ada beda dia bilang. Itu pertama kali datang saya ditanya, Ustaz tadi masuk rumah kita ada hawa-hawa panas nggak? Saya bilang, Ibu lupa matiin kompor atau bagaimana? Bukan hawa itu Ustaz, maksudnya hawa-hawa yang nggak enak tuh gimana gitu. Saya bilang, Ibu saya ini Ustadz, nggak ngerti hawa-hawa yang begitu. Jadi nggak ada rasa-rasanya. Ya biasa aja, seperti biasa. Ya karena kita nggak bergumul dengan dunia perdukunan. Jadi saya nggak merasakan hawa-hawa itu. Biasa saja. Jadi kita bacakan. Setelah itu duduknya alhamdulillah. Tapi setelah sebulan apa 2 bulan, datang lagi. Ustadz, mulai lagi nih Ustadz. Jadi tuh kalau tahajud tuh, ada aja yang gangguin. Ada yang gangguin. Terus suka ada bunyi-bunyi apa di dapur gitu. Wah itu ada aja tuh. Saya bilang ada gerak sendiri. Ada gerak sendiri, ada apa? Bilang, itu biasa, nggak usah takut lah. Kita ini hidup berdampingan dengan alam jin, saya bilang. Ya kadang jin suka iseng. Tapi saya nggak mau, saya mau diusir aja. Ya sudah kalau diusir, ruqyah itu udah kan di ruqyah. Saya bilang mungkin di sini mohon maaf Ibu, ada benda pusaka. Biasanya dia suka demen tuh di tempat-tempat benda pusaka itu ya. Iya Ustadz, suami saya waktu itu ada tugas dinas di daerah apa, dia bilang itu dikasih semacam pedang, itu pedang pusaka. Itu setiap malam Jumat Kliwon apa nggak ngerti saya itu.
dicuci harus dengan air kembang 7 rupa apa segala macam. Dikasih lihat saya sendok pedangnya panjang Pak, besar, dan ukiran-ukirannya memang luar biasa. Tolonglah Ustadz bawa ini. Waduh, saya bilang. Saya bilang, saya bukan koleksi benda-benda begini. Saya bilang, buang saja, keluarkan dari rumah ini. Dikubur aja kalau perlu itu. Atau dikeluarkan lah, terserah itu. Nah, terus, ya dikeluarkan sama istrinya. Dikeluarkan, aman lagi. 3 bulan berikutnya, ngubungin lagi. Ustadz, ada lagi. Saya bilang, apa lagi masalahnya? Rupanya goloknya itu, pedangnya itu, suaminya cari, dibalikin lagi sama suaminya gitu. Masuk lagi. Jadi kalau nggak diusir itunya, saya bilang boleh jadi. Cuman saya nggak bisa memastikan apa di situ bener apa enggak. Tapi saya bilang ya udah, persering aja, perkuat aja. Ibu sholat, baca Quran di situ. Jauhkan dari perbuatan-perbuatan maksiat. Insya Allah dia dengan sendirinya akan nggak betah di situ. Setan itu ada terus ya, dia akan mengganggu terus. Nah itu awal berkeliarannya kata Rasulullah SAW maghrib ini, antara maghrib isya. Makanya kita dimohon, diajarkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara bacaan zikir pagi dan petang itu kan surat Al-Falaq ini kita baca. Kapan itu? Itu sebelum masuk waktu maghrib. Bahkan bacaan zikir setelah sholat, kalau di sholat-sholat yang lain itu kan bacaan cukup sekali aja. Al-Ikhlas sekali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali. Setelah sholat. Tapi ba'da maghrib dan ba'da subuh itu 3 kali. Habis sholat maghrib itu ketika zikir sunnahnya itu baca Al-Ikhlasnya 3 kali, Al-Falaqnya 3 kali, An-Nasnya 3 kali. Karena awal maghrib, awal malam itu, maghrib isya itu, awal malam itu adalah momen dimana setan bertebaran dan berkeliaran. Jadi tadi tahan anak-anak kita jangan keluyuran. Yang kedua tutup pintu, jangan lupa baca bismillah. Setelah itu apalagi wa'auku qirabakum. Hordeng jendela-jendela tutup. Kalau jendelanya nggak bisa kita tutup, Ustaz, kalau ditutup ngap nih, karena nggak ada ventilasi misalnya. Rumah-rumah model sekarang kan rumahnya itu kayak rumah saya itu nggak pakai ventilasi atas begini. Jadi kalau tutup itu ngap, itu tutup ngap. Nggak apa-apa terbuka, tapi hordengnya kita tutup dalamnya tuh. Hordengnya itu kita tutup. Dia nggak bisa masuk gitu. Tutup aja bismillahirrahmanirrahim. Hordeng aja nggak bisa masuk. Lemah sekali setan itu, lemah sebenarnya. Maka kita jangan pernah merasa takut. Dia takut sama kita sebenarnya. Coba kalau misalnya ada suara kamar mandi, datangin aja, hilang dia lari dia. Nggak mungkin, kekep nggak ada. Nggak usah takut. Gitu. Aman. Takut dia sama kita. Setelah itu wa khammiru aniyatakum. Tutuplah bejana-bejana, kalau ada bak, bukan bak, ember yang air buat minum itu. Kalau di masyarakat perkampungan kan biasanya sumur itu kan dia mesti nimba. Jadi buat masak disediakan di tempayan atau ember gitu. Nah, gentong. Nah, itu ditutup. Kalau zaman sekarang kan tinggal pencet aja dia kan. Jadi posisi udah ketutup, udah aman. Paling beras. Pokoknya yang kita konsumsi kita makan. Sayur-sayur itu kita tutup ya, masukkan tempat yang tertutup, jangan dibiarkan ngambrak kebuka begitu. Apalagi makanan sudah matang yang mau dimakan itu. Piring-piring, nah itu tutup. Maka tutup saji itu bagian dari sunnah sebenarnya. Jadi kalau istri kita itu beli tutup saji, nah itu termasuk bagian dari mengamalkan sunnah untuk menutup makanan. Itu setan nggak bisa masuk, nggak bisa, kan ada celah-celahnya, nggak bisa masuk dia. Meskipun ada celah-celah renggang itu nggak bisa masuk setan, saking lemahnya. Kecuali kucing, kalau kucing bisa masuk. Jadi kalau setannya numpang di kupingnya kucing, nggak bisa masuk dia. Tapi kalau kita baca Bismillah dia nggak masuk. Biasanya kucing juga jarang sih. Kalau ditutup itu kucing dia nggak berani, dia takut. Tapi kalau kebuka, itu dia. Ada sedikit aja kebuka dia masuk. Ya cicak, ya tikus, ya dia akan masuk ke dalam itu. Alhamdulillah. Jadi wa khammiru aniyatakum wadhkuru ismallah, jangan lupa membaca bismillah. Wa atfi'u masabihakum. Dan jangan lupa kalau tidur lampu dimatikan. Jadi kalau tidur lampu dimatiin, itu sunnahnya. Sunnahnya dimatiin tuh lampunya. Siapa yang suka ayo. Kalaupun ada lampu yang agak remang-remang lah, boleh itu.
Itu sunnahnya. Itu lebih menyehatkan secara fisik. Oke. Gak usah takut, sebelum tidur baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, usap tubuh kita, selesai. Dia nggak bakal ganggu. Bacakan surat Al-Baqarah. Kalau nggak di HP, setel aja Al-Baqarah. Ya, kalau kita santri, bacalah surat Al-Baqarah itu antara maghrib isya atau sebelum tidur, baca aja Al-Baqarah. Panjang Ustaz, bagi ada berapa nih? 20 anak. Surat Al-Baqarah ada 286, bagi 20. Lumayan tuh, berarti berapa? 14 ayat lah ya, 20-an ayat lah ya. Ya, 20-an ayat lah. Dikit-sedikit lah, paling 3 lembar, 2 lembar, 2 lembar. Nah, itu jadi serentak bacanya. Kamu dari ayat sekian sampai sekian, kamu sekian. Selesai bareng-bareng. Setiap hari lakukan itu sebentar, paling juga 10 menit. Nggak sampai 10 menit kelar itu Al-Baqarah. Ya, yang masalahnya kita yang cuma di rumah berapa orang, berdua, bertiga, itu baginya sejus-sejus berarti. Lama bacanya. Ada lagi dia. Nah itu disunnahkan di awal malam karena kata Atiyah min syarri ghasiqin idza waqab, dari keburukan malam apabila dia mau mulai menyelimuti. Jadi awal malam. Nah, maka biasanya aksi-aksi kejahatan dukun-dukun pun dia di awal malam. Jadi kayak mohon maaf nauzubillah santet, telu apa segala macam, itu aksinya justru di awal malam. Kalau nggak di purnama, di bulan gerhana itu, kalau nggak di awal malam itu melakukan aksi-aksinya itu. Saya pikir udah nggak ada orang yang melakukan aksi itu. Ternyata masih ada. Kemarin belum lama ngisi di daerah dekat Parung sana. Cerita, oh di sini masih banyak Ustaz. Habis maghrib itu bola api jalan kemana itu masih sering lihat katanya. Teluh ya, biasanya teluh ya. Saya daerah sana. Masih ada ternyata. Saya terakhir tuh lihat itu waktu masih ngaji lah, waktu usia ya sebelum SD, sebelum masuk pesantren lah itu ya, tahun-tahun 90-an lah. 95, 96 itu masih lihat tuh di Bekasi itu masih banyak. Kita kejar-kejar itu sampai namanya anak-anak kan ngaji. Anak di kampung kayaknya nggak ada takutnya kan. Ngaji lagi, kita pulang ngaji, habis Isya itu selesai ngaji terus ada api itu kita kejar itu. Dia nggak turun tuh. Kalau banyak anak-anak ngejar itu, kita sambil zikir, kita takbir Allahu Akbar, subhanallah, sambil teriak-teriak begitu kita anak-anak itu. 30 anak itu takut, dia nggak berani turun itu. Muter-muter aja dia, muter-muter nyari tempat itu, nggak berani. Nyata ditanya. Kenapa? Nyata ini. Iya nyata. Kita kejar-kejar dulu itu, aduh sering banget itu. Nah, tahun 90-an, Bekasi itu masih Bekasi. Deket dari sini masih. Wah itu banyak banget itu. Ngejar-ngejar babi ngepet lah segala macam, masih ada itu. Dan itu biasanya di awal malam. Atau di akhir malam. Jadi kalau nggak awal malam, akhir malam. Akhir malam itu berarti ya menjelang dekat-dekat ke subuh itu, jam 2, jam 3 di situ. Dan itulah biasanya yang membuat orang ketakutan. Jadi kalau masih sore, bilangnya masih sore gitu. Jam 10 malam, udah jam 10 malam nginep aja, baru jam 10. Masih sore hitungannya kan, orang masih cenderung nggak merasakan takut. Tapi kalau di jam 2, itu nggak ada yang baru jam 2, nggak ada itu. Kecuali emang tukang begadang atau satpam ya baru jam 2 deh dia. Tapi kalau secara umum orang bilangnya kalau udah jam 2 malam, itu udah malam itu memang. Khawatir keburukan. Nah, jadi disitulah di akhir-akhir malam itu setan banyak menggoda manusia. Baik yang beraktivitas ataupun yang tidak beraktivitas. Tuh banyak kejahatan anak-anak muda yang ngumpul-ngumpul malam itu, dia akhirnya udah pulang udah malam bingung ngapain ya, perut lapar, duit kagak punya, akhirnya bobol warung kah, ngambil pisang orang kah misalkan, atau buah-buahan, nyabut singkong lah, macam-macam lah itu. Nah, itu keburukan terjadi kenapa? Karena sudah akhir-akhir malam, akhirnya setan sudah banyak membisikkan. Bahkan kita yang tidur pun mau bangun, kata setan, lailun tawil, malam masih panjang, baru jam 2. Iya ya, subuh kan jam 4:30, tidur lagi lah. Terbangun lagi jam 3, masih jam 3. Iya ya, baru jam 3, tidur lagi lah. Jam 4 pun kita bangun, jam 4. Masih ada setengah jam lebih. Iya ya, tidur lagi. Begitu bangun sudah Allahu Akbar, bablas, enggak jadi tahajud. Mending udah komat ya.
Jadi setan itu beraksinya justru di akhir-akhir malam. Lebih banyak beraksi itu. Itu kata Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas itu justru akhir malam, kalau kata Atiyah awal malam. Itu makna idza waqab. Jadi malam menyelimuti awalnya, kata Ibnu Atiyah. Kalau kata Ibnu Abbas justru menyelimuti akhirnya. Karena kalau di awal-awal malam itu belum terlalu dingin, belum terlalu pekat, belum terlalu gelap, dan seterusnya. Jadi di ayat ketiga ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita ada waktu, momen di malam hari yang sering digunakan oleh makhluk Allah yang jahat melakukan aksi kejahatannya. Maka kita berlindung kepada Allah, baik kejahatan setan tadi ataupun kejahatan manusia, ya pencuri, begal, itu bahkan kasus pembunuhan, itu dia melakukan aksinya lebih sering di malam hari. Kalau siang hari ada juga ya melakukan kejahatan siang hari. Tapi secara umum kurang berani. Kenapa? Karena terang, terbuka banyak orang. Kayak kita ngaji ini, kenapa kita berani sekarang? Karena masih sore kan. Coba kalau ngaji jam 2. Udah ngantuk, jalannya serem lagi. Malam. Nah, tapi sekarang berani. Kenapa berani? Karena masih sore lah. Nah itu keburukan yang bisa saja terjadi di malam hari. Tapi sekali lagi kita sampaikan, malam hari itu nggak buruk, malam hari itu baik. Yang buruk itu adalah di antara momen malam hari yang digunakan oleh makhluk Allah yang jahat melakukan aksi kejahatannya. Adapun malam hari itu adalah momen yang sangat baik untuk ibadah. Maka sepanjang malam ini, sepanjang malam, ya, jam 6, jam 12, ini jam 3, jam 9, ya. Ini antara asar, ini awal malam, antara asar sama maghrib kita diperintahkan untuk apa? Zikir petang kan? Zikir petang. Terus antara maghrib ke isya ini kita sholat. Aqimis sholat liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajr. Surat Al-Isra ayat berapa? 17. Ayat 78. Setelah itu naik lagi ke malam sampai sepertiga malam awal ini. Nah, ini kita sholat witir. Sholat witir. Ij'alu akhira salatikum bil laili witra. Akhir salatikum bil laili al witra. Witir lah ya, witir. Ini awal malam. Baru setelah itu tahajud. Ini sepertiga malam pertama, ini sepertiga malam kedua, ini sepertiga malam terakhir. Maaf, ini pertama, ini kedua, ini terakhir. Jadi ini dari jam 11 sampai jam 2, sepertiga malam kedua. Nah, dari sekitar jam 2 sampai menjelang ini sepertiga malam terakhir. Ya. Ini salat tahajud, wa minal laili fatahajjad bihi, Al-Isra 79. Baru antara akhir malam ini ke masuk waktu subuh ini yang sedikit sekali, mungkin 15 menit, 20 menit paling banyak. Nah, itu kita diperintahkan untuk perbanyak istighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Menjelang subuh tadi. Iya. 15 menit. 15 menit, maksimal 20 menit ya. 5 menit pun boleh. Ini surat antara itu ya. Menjelang subuh aja pokoknya. Az-Zariyat ayat berapa itu? 18 lah, 17 18 lah ya. Kanu minal laili ma yaj'un wa bil asharihum yastaghfirun 17 18. Jadi sepanjang malam ini itu isinya ibadah semua tuh. Awal
menjelang maghrib kita dianjurkan zikir petang. Maghrib isya aqimis shalah liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Itu ghasak tuh, ghasaqil lail. Awal malam itu maghrib isya. Ya. Nah, maka sebagian atau mayoritas ulama mengatakan waktu akhir isya itu jam 12. Akhir waktu isya jam 12. Meskipun ada sebagian yang mengatakan subuh gitu. Tapi kalau kalangan Syafi'iyah tidak salah itu mengatakan pokoknya sampai jam isya. Kalau jam 2 itu baru sholat isya, itu sudah bukan adaan lagi, sudah qadhaan namanya. Qadha sudah. I'adatan, mengulang. Nah, jadi kalau kelewat udah jam 3 aduh belum isya nih. Sholat isya itu udah di luar waktunya, qadha sudah. Nah, sudah maksudnya qadha. Karena bilangnya aqimis shalah liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Nah, ghasak tadi kata Ibnu Atiyah itu awal sampai sini. Ya, kalau udah ke sini udah enggak. Ini udah subuh dia nanti. Meskipun ada sebagian pendapat yang mengatakan sampai subuh. Ya, sebagaimana akhir maghrib adalah isya, akhir asar adalah maghrib. Gitu. Jadi satu sholat ketemu sholat. Nah, ini disebut isya nih. Maghrib dengan isya itu sama-sama isya. Ini maghrib isya awal, ini isya akhir. Maka ada hadis itu idza ijtama'atil isya wal asya faquddimatil asya. Apabila salat dan makan malam sudah sama-sama terhidang, maka makan malam dulu apa salat dulu? Ya. Makan dulu, baru setelah itu salat. Kalau makanannya sudah terhidangkan, tersaji. Tapi kalau belum, tar dulu jangan dikeluarin, salat dulu, salat maghrib. Nah, itu hadisnya isya. Itu berarti bukan salat isya kata sebagian ulama. Itu adalah salat maghrib isya awal. Karena makan malam tuh di sini. Di sini udah nggak sehat gitu. Ya, makan malam. Apalagi di jam segini baru makan. Rasulullah SAW itu udah nggak makan lagi di sini. Makannya itu di sini. Maghrib itu. Yang utama jam-jam segitu ya makan malam. Jam-jam segitu Bang. Bahkan ternyata sekarang mengatakan lewat maghrib udah nggak bagus. Jadi sebelum maghrib katanya makan malam itu yang bagus sebenarnya. Cuman kalau kita ya bablas aja lah habis maghrib oke di mana-mana oke lah gitu. Ya. Masih ada lagi. Masih banyak. Ini di sini masih lapar lagi nih ke malam nih, masih jauh nih. Baru setelah itu malamnya witir. Abu Bakar ditanya oleh Rasulullah, ya Abu Bakar, kamu witirnya kapan? Sebelum tidur. Nah, maka kamu termasuk hati-hati. Jadi Abu Bakar itu witirnya sebelum tidur. Umar kamu kapan witirnya? Saya tidur dulu, salat tahajud, habis tahajud baru witir. Akhazda bil quwwah. Kamu dengan optimisme mengerjakan, karena yakin pasti bangun gitu. Jadi kita kalau kira-kira yakin, habis itu. Tahu kira-kira kayaknya kurang yakin deh. Bangun apa kagak ini ya? Ini kan di sini sebelum tidur kita sholat witir. Minimal 1 rakaat aja. Minimal 1 rakaat. Minimal 1 rakaat. Udah ngantuk banget Ustaz, mata udah merem lagi udah 1 rakaat minimal.